people say gongsi pacar. America people say hello, and we are as Muslim. Nadu ijabatakum bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Arif yang bijaksana, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru, serta yang dicintai dan membanggakan sahabat seperjuangan Allah, para Dewan Hakim yang bijaksana dan hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih, tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung dan tak terbilang, yang dengan nikmat tersebut kita sama-sama bisa berkumpul dengan ceria, bertatap muka, beradu pandang. Sholawat beriring salam selalu tercurah kepada putra gurun pasir yang pada suku Senin dia lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir di saat manusia sedang kocar kacir, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada keluarga, sahabat, kerabat beliau sekalian. Hadirin rahimahumullah, Chef Celesti, seorang pakar komunikasi dunia, dalam bukunya Spiritualitas Siberfase menyatakan dewasa ini perkembangan dunia informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang menyenangkan konsekuensinya. Satu sisi melahirkan nilai-nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain, perkembangan informasi baik melalui media cetak dan elektronika, jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, hanya akan melahirkan keresahan, kerusakan, bahkan kehancuran bagi manusia. Kekhawatiran Celesti kini kian terbukti. Kita perhatikan budaya barat atau peradaban jahiliyah kini kian merajalela melalui media dan elektronika. Sebagai contoh, tayangan-tayangan kekerasan dan sadis semakin merajalela. Tontonan-tontonan magis mitologis semakin membudaya. Bahkan hiburan-hiburan erotis dan seksualis liberal semakin makmur, membaur, bahkan menjamur di tengah-tengah masyarakat. Eksisnya hadirin, akibat tayangan kekerasan muncul keributan dalam keluarga, tawuran antar pelajar, perkelahian antar kampung, bahkan peperangan antar etnis. Dan golongan akibatnya tontonan magis mitologis, lahir masyarakat irasional, ayat Al-Quran dipermainkan, bahkan agama diperdagangkan. Erotis dan seksualis, marah perkosaan dan perzinahan. Bahkan akhir-akhir ini kita digemparkan oleh munculnya praktek seks bebas yang dilakukan pelajar dan mahasiswa. Nauzubillahi min dzalik. Itulah hadirin dampak langsung dari penggunaan media cetak dan elektronika yang mengabaikan nilai-nilai etika. Lalu, bagaimanakah Islam melihat fenomena tersebut? Sebagai jawabannya, pada kesempatan ini kami yang akan membahas tentang iptek warisan dan kebudayaan yang terabaikan. Dengan iptek yang paling jelas ayat yang akan dilantunkan oleh Qori'ah kami.
ayat 6. Hadirin nasirul muslimin rahimahullah. Secara filosofi, ayat tadi merupakan landasan metodis dalam menyikapi derasnya informasi yang disebarkan media cetak dan elektronika, yaitu Islam memiliki prinsip akomodatif. Jika bertentangan dengan ajaran Islam, jangan gentar, katakan tidak, 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 meskipun dengan dalil seni dan kebebasan pers. Sepakat? Sepakat. Dengan demikian, ayat tadi memberikan pelajaran kepada kita untuk memperhatikan nilai moral dan etik dalam menggunakan media cetak dan elektronika. Namun, sangat disayangkan hadirin, saat ini yang terjadi malah sebaliknya. Sebagai bukti, tidak sedikit majalah-majalah yang memajang foto setengah telanjang. Koran-koran mengumumkan tempat-tempat mesum dan pelacuran, stasiun-stasiun televisi yang menayangkan sinetron ciuman yang ujung-ujungnya menjerumus ke dalam hubungan seks. Bioskop yang menayangkan adegan ranjang dan hubungan seks, dan situs-situs porno yang mana merebak, menjamur, bahkan menjamur di tengah-tengah masyarakat. Budaya seolah-olah telah mendarah daging pada masyarakat kita, terutama para remaja. Bahkan hadirin, akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan munculnya majalah Playboy yang menjajah pikiran manusia, sehingga yang terlihat hanyalah pikiran-pikiran jorok dan hasrat terlarang. Bahkan akibatnya budaya barat yang disebarkan media cetak dan elektronika membuat para pemuda semakin terpuruk. Sebagai contoh, tidak sedikit anak-anak muda kita yang terjerumus di dalam mabuk-mabukan, tenggak whisky, bir. Tidak sedikit anak-anak muda kita mati di ujung lidahnya ganja morfin, merintih, memohon, memanggil ganja morfin sampai mati tanpa iman. Dan banyak remaja kita akibat mengonsumsi minuman keras dan narkoba kini tinggal menunggu lonceng kematian. Bahkan para pemuda kita terbiasa dengan budaya mesum seks, prostitusi, pornografi, dan pornografi, dan seolah-olah menganggap God is dead, Tuhan telah mati. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman. Quran surat Al-Imran ayat 104. Hadirin yang berbahagia, Iman Ali Asy-Syahbuni dalam Safawatul Tafasir menjelaskan ayat tadi. Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat manusia yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dengan demikian, orang yang mampu menjaga, melestarikan, menjunjung tinggi harakat kemanusiaan adalah yang memiliki iman dan amal soleh. Fungsi dari mengimbangi otoritas intelektual. Sebab hadirin, walaupun kita berotak cerdas, berwawasan luas, tetapi kita tidak berhati emas.
Apalagi jika keimanan lepas, kita ada tumbuh menjadi manusia hina, biadab, brutal, tidak bermoral, beralam bejat, bahkan lebih jahat dan lebih bejat dari binatang. Murtada Mutahari mengatakan, iptek yang ada pada orang yang tak beriman bagaikan sebuah pisau di tangan orang gila. Dia bisa menebaskan kemana dia mau. Maka orang yang beriman tapi tak beriman bisa membunuh, menipu, merampok dan meracuni otak-otak kita. Sebaliknya, bila iptek digenggam oleh orang yang beriman, kami yakin akan membawa kemaslahatan, bukan kemudaratan, membawa kesejahteraan, bukan kesengsaraan, membawa kemajuan, bukan kehancuran, membawa ketentraman, bukan kekacauan. Jikalau hal tersebut yang kita aplikasikan, insya Allah media cetak dan elektronika yang mengabaikan nilai-nilai etik dan yang menyebarkan budaya-budaya barat jahiliyah sedikit demi sedikit akan tergeser dan tergusur, dan derasnya arus informasi untuk membentuk wadah akhlakul karimah dan menjunjung tinggi kebudayaan Islam. Dari uraian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa saat ini penggunaan media cetak dan elektronika mulai mengabaikan nilai-nilai etika. Untuk menghadapi persoalan tersebut, umat Islam membutuhkan sumber daya insan yang siap menjadi sumber sifat kebaikan untuk mengelola informasi menjadi maslahat dan manfaat dalam kehidupan individu, keluarga, dosa dan bangsa, serta umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati setiap usaha dan upaya kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi